Ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wahdina nahja sabili kaibihi nus'ad wa nursad Rabbi balighna bijahi fi jiwari khaira maq'ad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullah taghsha asrafa rusli Muhammad wa salamun mustamirun kulla ini ya tajaddad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsaita fala tantadhiris sabah. Apabila engkau berada di pagi hari, maka janganlah sekali-kali engkau menunggu datangnya sore hari. Dan apabila engkau berada di sore hari, maka janganlah sekali-kali engkau menunggu datangnya pagi hari. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud apabila engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore hari, maksudnya adalah segala macam kebaikan, berbagai macam amal soleh dan ibadah apapun, baik mahdoh maupun ghair mahdoh, sekecil apapun, sekiranya kita mampu,
kita sanggup melakukannya, maka lakukan kebaikan itu di pagi hari itu, lakukan amal soleh itu di pagi hari itu, lakukan ibadah tersebut di pagi hari itu. Jangan menunggu datangnya sore hari. Artinya jangan sampai kebaikan yang bisa kita lakukan di pagi hari kita tangguhkan sampai datangnya waktu sore. Ini yang dimaksud apabila engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore hari. Jadi kebaikan-kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang sekiranya kita bisa melakukannya di pagi hari, lakukan di pagi hari. Jangan ditangguhkan, jangan dinantikan, jangan menunggu datangnya sore hari. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau di sore hari itu kita masih bisa hidup. Karena tidak ada jaminan dari siapapun kalau sore harinya kita masih bisa hidup. Dan kita nggak tahu apakah umur kita akan nyampe sore hari itu atau tidak. Kita nggak tahu. Itu rahasia Allah. Sehingga pepatah orang bijak mengatakan, la tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahul yaum. La tuakhir, janganlah engkau akhirkan, janganlah engkau tangguhkan, janganlah engkau nantikan amalaka ilal ghad, amalanmu sampai esok hari. Jadi kalau kita punya pekerjaan yang baik, punya punya amal soleh yang baik ya, jangan sampai ditangguhkan esok hari. Besok saja mengerjakannya. Padahal hari ini kita bisa mengerjakannya, tapi sama kita ditangguhkan, dinantikan, diakhirkan. Jadi jangan sekali-kali kita mengakhirkan amalan kita sampai esok hari. Ma taqdiru an ta'malahul yaum. Selagi engkau bisa melakukannya hari ini, lakukan saja hari ini. Kalau memang hari ini kita bisa melakukan kebaikan itu, lakukan kebaikan itu di hari ini. Besok lain lagi, lain buku, lain cerita, lain amal. Jadi amalan kita hari ini apa saja, berapa banyaknya, besok lain lagi. Masing-masing ada catatannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa ija amsaita fala tantadhiris sabah. Dan apabila engkau berada di sore hari, maka janganlah sekali-kali engkau menunggu datangnya pagi hari. Kebaikan-kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang bisa kita lakukan di sore hari itu, lakukanlah di sore hari itu, jangan ditangguhkan sampai esok pagi. Karena kita nggak tahu kalau besok pagi kita masih bisa membukakan kedua mata kita. Berapa banyak orang tidur, dalam keadaan sedang tidur, ajalnya tiba, akhirnya tidur seterusnya, dan akhirnya tidurnya dipindahkan ke alam kubur. Artinya, mari kita lihat firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan kebaikan. Kalau dalam urusan dunia saja
dalam hal urusan mencari materi saja, dalam hal urusan bisnis saja kita berlomba-lomba bersaing, nggak mau kalah sama orang lain, apalagi dalam hal urusan amal soleh, dalam hal urusan ibadah. Maka seyogyanya kita pun jangan mau kalah sama orang lain. Jadi kita harus mau berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, mau berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah, mau berlomba-lomba memperbanyak amal kebaikan. Karena orang yang amal kebaikannya banyak, amal solehnya banyak, amal ibadahnya banyak, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana dalam Al-Quran surah yang ke-7, surah Al-A'raf, juz 8 ayat 8, Allah telah berfirman, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Paman paman bukan berarti mamang ya. Ya kalau paman bahasa Indonesia artinya mamang. Ini paman ini artinya maka barang siapa, mangka sing sopo uwong sakulat yang berat kang abot. Paman mangka sing sopo uwong sakulat kang abot opo mawazinuhu timbangan amal hadekne si uwong si eman. Paman sakulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, yang banyak timbangan amal kebaikannya, banyak amal solehnya, banyak amal ibadahnya, ibadahnya yang ia kerjakan bukan hanya sebatas ibadah-ibadah yang wajib saja, bahkan yang sunnah pun dilakukannya, sehingga timbangan amal kebaikannya, timbangan amal solehnya, timbangan amal ibadahnya, ketika nanti di hari kiamat ditimbang amalnya dalam timbangan amal yang bernama al-mizan, berat ke kanan. Sebab nanti di hari kiamat ada al-mizan. Al-mizan ini timbangan amal. Seperti apa? Saya juga nggak tahu karena belum ke sana. Tapi yang jelas kita pasti semuanya akan tahu seperti apa. Karena itu janji Allah. Dan kita percaya beriman kepada al-mizan, timbangan amal di hari kiamat, itu adalah perkara yang wajib kita imani. Dan itu merupakan bagian daripada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Wabil yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Kalau kita nggak percaya terhadap adanya al-mizan, kita bukan dikatakan sebagai orang beriman. Nah, jadi amal kita, amal di sini ya meliputi ucapan kita, pokoknya meliputi 3 aspek. Aspek qauli, aspek i'tiqadi, aspek fi'li. Aspek i'tiqadi, i'tiqad, keyakinan, apapun yang ada di dalam hati kita itu akan dihukumi oleh Allah. Misal kita mengitikadkan dalam hati kita bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, itu akan dihukumi. Atau sebaliknya, hati kita meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah, itu pun akan dihukumi. Itu aspek i'tiqadi. Yang kedua aspek qauli, ucapan. Apapun yang kita ucapkan, baik atau buruk, itu pun akan dihukumi. In khairon fa khairun, wa in saron fa sarun. Jika yang terucap dari lisan kita, perkataan-perkataan, pembicaraan-pembicaraan yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain, juga untuk diri sendiri, itu pun akan dihukumi dan akan diberikan pahalanya. Pahalanya berupa kebaikan dari Allah nanti di dalam surga. Wa in saron fa sarun, dan jika buruk yang kita ucapkan,
maka buruk pula akibat yang akan kita dapatkan, yang akan kita peroleh nanti. Yang ketiga, aspek fi'li, perbuatan, tindakan. Itu pun akan dihukumi. Baik atau buruk yang kita lakukan, baik atau buruk yang kita perbuat, baik atau buruk yang kita kerjakan, itu semuanya pasti ada balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Paman maka barang siapa sakulat yang berat opo mawazinuhu timbangan amal kebaikannya, faulaika maka mereka itulah humul muflihun, bermula mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung di sini beruntung di dunia, juga beruntung di akhirat. Orang-orang yang beruntung yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang nantinya di alam akhirat oleh Allah akan dimasukkan ke dalam sorga, akan dijadikan ashabul jannah, akan dijadikan sebagai penghuni sorga, dan nanti di dalam sorga mereka oleh Allah akan diberikan pahala yang besar, pahala yang mulia, pahala yang agung, pahala yang menggembirakan, pahala-pahala yang kenikmatannya tidak bisa dibayangkan. Karena pahala-pahala, kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah di surga itu belum pernah terlihat oleh mata, itu belum pernah terdengar oleh telinga, dan itu belum pernah tersirat di benak hati manusia. Jadi pahala itu nggak bisa dibayangkan kenikmatannya seperti apa dan bagaimana. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat Allah menghidupkan kita di alam dunia adalah bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh, bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Itulah hakikat hidup kita di alam dunia yang sebentar dan bersifat sementara. Tidak seorang pun manusia yang hidup di alam dunia ini akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Kehidupan seluruh umat manusia di alam dunia ini semuanya pasti akan berujung dengan kematian. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita yang sebentar ini, yang bersifat temporer ini, yang bersifat sementara ini, jangan disia-siakan. Harus benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, secara efektif, efisien, untuk menghasilkan berbagai macam amal soleh, untuk menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, untuk menghasilkan berbagai macam warna-warni ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Itulah yang akan membahagiakan kita nanti di alam kubur. Itulah yang akan membahagiakan kita, menggembirakan kita nanti di hari kiamat. Itulah yang akan menjadi bekal kita nanti di alam akhirat untuk menjalani kehidupan kita di alam akhirat, kehidupan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Kira-kira ini bisa dipahami nggak maksudnya nih? Enggak, kalau misalnya enggak bisa dipahami,
nggak apa-apa, protes aja. Pak Ustadz ngomong apa sih lo? Gitu. Gua nggak ngerti Pak Ustadz. Itu maksudnya kemana arahnya itu? Ya ke lu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, tadi saya nggak enak badan, tiba-tiba seger badannya. Iya, emang saya kalau sakit obatnya harus ngaji saya itu. Dibawa ngaji badan seger lagi. Padahal tadi mau berangkat, masya Allah, kepala berat, pening, ini punggung sakit. Tapi sekarang hilang semua ini. Mudah-mudahan nyampe rumah tetap sehat ya. Saya pernah dulu mengalami begitu. Waktu itu kan saya masih ngajar santri lah. Waktu itu santri jumlah yang saya ajar jumlahnya ada 104 santri. Saya bikin 3 kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau kelas 1 itu untuk jenjang pendidikan SD, dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 2 untuk jenjang pendidikan SMP atau MTS lah. Kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian kelas 3 untuk jenjang pendidikan SMA atau aliyah. Kelas 1 sampai kelas 3. Kalau kelas 1 kan pelajarannya masih eja-ejahan lah. Kalau dulu zaman saya kecil ngaji itu diejah. Dulu itu belum ada metode Iqra. Kalau metode Iqra kan itu langsung dibaca, nggak diejah. Seperti mata, mati, matu, itu kan, bala, bali, balu, kayak gitu kan. Jasa, laro, alama. Nah, itu kan repot nanti rusak itu. Karena diajarnya begitu. Kan seharusnya Yasin, oleh karena ngajinya metode Iqra jadi baca Yasa. Seharusnya kan alif lam mim. Oleh karena ngajinya metode Iqra dibaca alama. Seharusnya dibaca alif lam ro. Oleh karena ngajinya metode Iqra dibaca alaro. Kata temennya bukan alaro, tolol, alarm. Kalau saya dulu ngaji di eja, mimali patamata patatamata, sin kasro sipata, sukun kasro pit sipit, mata sipit, nah, gitu. Mimali patamata patataba pepet be, lambau sing patalo mata belok, gitu kan. Kemudian ba wau sukun domahbu, jim lam patajal, dal wau sing patado, sod lam patasol. Bujal dosol. Kalau metode Iqra nggak begitu, langsung mata belok, mata sipit, bujal dosol, pala lupeang. Kan ada tuh lagu Iqra. Ayo kawan-kawan kita membaca Quran, tak usah diejah langsung dibaca. Ayo kawan-kawan kita membaca Quran, tak usah diejah langsung dibaca. Cobalah bedakan, harus jelas beda di antara huruf A dan A. Beda enggak? A dan A, beda enggak? Cobalah bedakan, harus jelas beda di antara huruf H dan H. Beda ya? H dan H. Abata sajaha oda jaro jasa sasodo tojo ago pako kalamanawaha la aya ibiti sijihi khidi jirijisi sisidi tiji iki piki kilimini wihi la iyi ubutu sujuhu udu juru jusu susudu 7 puku-puku kulumunuwuhu la uyu. Ini saya lagi menghibur diri ini. Jangan diganggu, sa guru saya ilmu agak ganggu. Allahu Akbar. Dulu saya ngaji nggak begitu. Dieja. Alif iya sing bata ai nun patana kap mim sing makum ainakum gitu. Nggak apa-apa lah, mudah-mudahan anak-anak kita pada bisa baca Quran ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bahwa hidup ini hakikatnya adalah kesempatan Allah berikan kepada kita untuk kita memperbanyak amal soleh, untuk kita memperbanyak ibadah, untuk kita memperbanyak amal kebaikan, di mana amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia yang fana ini, itulah yang akan menjadi bekal kita hidup nanti di alam akhirat. Jadi kita nih semuanya yakin nggak kira-kira bahwa kita akan pulang ke akhirat? Yakin nggak deh? Ada di antara bapak-bapak yang nggak yakin? Ya terserah lu deh. Yakin monggo, nggak yakin nggak apa-apa. Tapi kalau lu mati baru ngomong ke gua. Lah gimana? Udah mati Pak Ustad. Nah, jadi kita semuanya akan pulang ke akhirat. Inna, sesungguhnya kita, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, sesungguhnya kita, ilahi, kepada Allah. Rajiun, akan kembali. Karena memang kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kita asalnya di alam dunia ada apa tidak? Asalnya tidak ada, sekarang ada nih. Ada. Nanti akan kembali menjadi tidak ada. Dunia ini hanya kesempatan yang Allah berikan untuk kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita jangan tertipu oleh dunia. Jangan tertipu oleh glamornya dunia, parta morgana dunia, sehingga kita lupa tujuan kita hidup di alam dunia yang sebenarnya untuk apa. Kita lupa terus mengejar dunia, banting tulang, peras keringat, pergi pagi, pulang sore, kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala, enggak sempat ngaji, enggak sempat sholat, masa bodoh dengan semua itu. Yang penting gua hari ini harus dapat uang buat makan. Kalau sudah makan, gua akan bisa modal. Jadi hidupnya hanya untuk mencari pimodolen, pitayun. Lah kalau manusia hidupnya hanya sekedar, hanya sebatas untuk mencari pitayun, pimodolen, pitoilatun. Lah apa bedanya dengan binatang? Apa bedanya? Yuk kita lihat binatang. Kita bandingin sama kita, sama enggak ya? Ya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh orang hutan atau oa atau apa tuh? Yang ada di film tuh, yang ada pesawat lagi terbang dia tangkap tuh. Oh, King Kong, ya. Coba lihat, kita perhatikan King Kong. King Kong kan gede, ya cicitnya King Kong lah, monyet. Nah, cicitnya King Kong monyet. Coba kita perhatikan. Kita beli monyet, taruh di depan kita tuh. Kita perhatikan, iya. Ini monyet kakinya dua, sama kayak gua. Iya, ini monyet ada matanya dua. Gua dua sama ya. Monyet telinganya dua, saya juga dua telinganya. Sama banget. Cuma ada bedanya, kalau monyet berbulu semua. Kalau kita kan bulunya di tempat-tempat tertentu aja. Tanya sama kita, nyet, apa om? Yuk nyet, kita ngobrol nyet. Nyet, iya om. Lu doyan makan nggak? Doyan dong om. Emang om mau ngasih apa? Ya ntar kita makan bareng ya di Padang. Lah ternyata monyet doyan makan, kita juga doyan makan. Nyet, lu kalau lihat perempuan doyan nggak? Doyan dong. Lah kalau gua nggak suka perempuan, lah gua nggak berkembang. Buktinya banyak tuh, ya. Monyet-monyet perempuan yang hamil tanpa suami. Nah ini aku salah satu korbannya ini. Aku dilahirkan tanpa bapak ini. Nah, ternyata monyet juga kawin, kita juga kawin. Monyet modal.
Monyet main. Monyet tidur. Apa beda sama kita? Bedanya cuma satu. Monyet enggak sholat, kita Pertanyaannya jawab jujur. Berarti yang kita sholat? Maaf, bukan kata saya ya. Saya cuma nanya doang. Itulah perbedaan yang paling mendasar, perbedaan yang paling mencolok antara manusia dengan binatang adalah sholat. Bahkan kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Paman tarokaha faqad kafara jiharon. Janji yang paling mengikat antara kami orang-orang beriman, antara kami orang-orang Islam, wa bainahum dengan mereka orang-orang kafir, as-shalah, yaitu salat. Itu al-farqu bainal mu'min wal kafir, al-farqu bainal mu'min wal munafik as-shalah. Perbedaan yang paling mendasar antara orang mukmin dengan orang kafir, antara orang mukmin dengan orang munafik adalah salat. Faman tarokaha faqad kafara jiharon. Maka barang siapa yang berani meninggalkan salat dengan sengaja tanpa adanya ujur syar'i, faqad kafara jiharon, maka sungguh ia telah menjadi orang kafir. Jadi kalau kita mau sholat sekarang, tempatnya di alam dunia. Jangan nunggu disolatkan. Jangan nunggu datangnya ajal. Kalau ajal sudah datang, kita nggak bisa sholat. Paling disolatkan. Maka sholatlah kamu di belakang imam. Sebelum kamu akhirnya nanti pasti akan disolatkan di depan imam. Selama ini kita selalu melaksanakan sholat di belakang dalam sholat berjamaah. Tapi nanti satu saat mau tidak mau, setuju ataupun tidak setuju bapak-bapak, terpaksa ataupun tidak terpaksa bapak-bapak, ya, siap ataupun belum siap, pasti satu saat kita akan mengalami kalau kita akan disolatkan di depan imam dan di depan para makmum, yaitu ketika kita saat itu sudah menjadi jenazah, sudah menjadi mayit. Berarti hakikatnya ini kita ini calon mayit. Kita ini hakikatnya calon mayit. Iya, camat, calon mayit. Iya. Maka kalau kita mau sholat sekarang saatnya, bukan nunggu mati. Mau ibadah, mau baca Quran, mau hadiri pengajian, sekarang waktunya. Mumpung belum datang giliran kematian kita. Kita ini lagi nunggu apa emang? Hah? Nunggu siapa? Nunggu apa? Nunggu pacar? Siapa pacar kita? Nah, kita lagi nunggu giliran mati. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu hari kematian kami putar di antara manusia. Nanti sebenarnya kebagian. Hari ini yang mati orang lain, tetangga kita, guru kita, anak kita, saudara kita, paman kita, bibi kita ada di sini nih. Kita ada di sini nih. Terus sahabat kita, teman kerja kita, nyampe ke kita. Pasti itu. Kullu nafsin ja'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita kepada Allah semua akan kembali. Kullu nafsin ja'iqatul maut.
wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahala kalian. Kebaikan-kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kalian kerjakan selama kalian hidup di alam dunia. Semuanya itu pahalanya oleh Allah akan dibuktikan, akan disempurnakan pada hari kiamat. Maka barang siapa yang oleh Allah diselamatkan, oleh Allah dibebaskan dari siksa api neraka, dan ia oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh ia orang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia, melainkan kesenangan yang memperdaya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah sekali-kali, kata Allah, kalian tertipu dengan kesenangan dunia, kalian tertipu dengan kemewahan dunia, lalu kalian lupa diri, lupa tugas kalian untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Itu yang saya baca tadi. Pertama surat 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 57. Yang kedua yang saya baca tadi surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 185. Kemudian kita lihat Al-Quran surah 4 An-Nisa juz 5 ayat 78. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Aynama takunu, di mana saja kamu berada, di daratan, di lautan, di udara, di mana saja kamu berada, wherever you are, di mana saja kamu berada, walau kuntum fi burujim musayyadah, di mana saja kamu berada, yudrikumul maut, kematian pasti akan mendapatkan kamu, kematian pasti satu saat akan menemui kamu tanpa kamu undang, tanpa kamu inginkan kedatangannya. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu berada atau bersembunyi di sebuah tempat yang dibenteng dengan tinggi dan kokoh, kematian kalau datang tidak bisa dihalangi oleh apapun. Kemanapun kita lari, pasti kematian akan menemui kita. Sebagaimana dalam Al-Quran surah 62, surah Al-Jumu'ah juz 28 ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian, tafirruna, yang kalian lari, yang kalian takuti. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari dari kedatangannya, yang kamu menghindar, yang kamu takut kedatangannya. Fa innahu, maka sesungguhnya kematian itu, mulaqikum, pasti akan menjumpai kamu, pasti akan mendapatkan kamu, pasti akan menemui kamu di mana saja kamu berada.
Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada yang gaib, yaitu Allah yang mengetahui perkara yang gaib, wasyahadah, dan mengetahui perkara yang nyata. Fayunabbiukum, lalu Allah memberitakan kepada kamu bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang sudah kamu kerjakan ketika di alam dunia. Semuanya akan diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, baik atau buruk, sedikit ataupun banyak kita melakukan kebaikan, sedikit ataupun banyak kita melakukan keburukan, semuanya apapun yang sudah kita kerjakan, kita lakukan, kita perbuat di alam dunia, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah. Jadi jangan dikira apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan ini enggak diliput oleh Allah, diliput. Dia ada CCTV alam dunia, semuanya keliput semuanya. Termasuk yang malam ini ngaji, ini semuanya ada. Diliput tuh, lihat tuh, diliput tuh. Ketahuan tuh. Tuh si A si B nya ketahuan tuh.